Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka jelas tanda-tanda. Siapa di sini? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Simahum fi wujuh min athari sujud. Di wajah mereka kelihatan tanda sujud. Di mana tanda sujud itu? Di dahi. Berarti yang dimaksud simahum fi wujuhihim, tanda-tanda sujud di wajah mereka itu adalah dahi. Jadi jelas sekali. Tanda hitam di dahi, teman-teman sekalian, adalah ayat Al-Quran surah Al-Fatih, ya. Surah Al-Fatih. Kalau antum betul-betul alami sujudnya sesuai dengan Nabi SAW perintahkan, kata beliau dalam hadis, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha. Saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh, gitu kan? Nomor 1 dahi sama hidung, baru 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 telapak kaki. Memang dahi tersentuh di tanah dan otomatis hitam. Orang kalau lama, memang niatnya ikhlas kepada Allah, sujud lama maka akan hitam. Otomatis itu. Ya. Itu otomatis. Maka ini adalah simbol yang disebutkan dalam surah Al-Fatih ayat 29. Muhammad adalah benar-benar utusan Allah dan yang bersamanya para sahabat, mereka sangat tegas terhadap orang kafir dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Kalian melihat mereka, ciri-cirinya Nabi dan para sahabat selalu ruku, sujud, mencari karunia Tuhannya. Perhatikan kalimat ruku, sujud, ada sujud ya. Maka kalian melihat di wajah mereka karena sujud tadi tanda-tanda sujud. Apa itu? Dahinya hitam. Otomatis itu. Lah kenapa dia bisa mengartikan bekas sujud itu hitam di dahi? Ini terjemahan dari mana ini? Cari terjemahan Al-Quran, ada enggak yang diterjemahkan bekas sujud dahi hitam? Enggak ada. Anda boleh tanya tafsir manapun, saya tantang tafsir manapun. Mau tafsir Jalalain, mau tafsir Qurtubi, mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Durrul Mansur, mau tafsir Tabari, mau tafsir Al-Baghawi, apapun tafsirnya. Carikan satu tafsir yang mengatakan simahum fi wujuhim, artinya adalah dahi hitam. Gak ada satu mufassir yang menafsirkan dahi hitam. Nah terus gimana nih sebetulnya? Di wajahnya ada bekas sujud. Nah makanya nanya sama ahli tafsir, jangan pakai kepalamu sendiri. Iya, tanya sama ahli tafsir. Ahli tafsir menafsirkan itu ada 2 tafsir. Enak loh kalau nanya sama ulama itu ya. 2 tafsir. Tafsir yang pertama adalah bekas sujud di wajah tampak di dunia. Tafsir yang kedua, bekas sujud di wajah tampak di akhirat. Yang tampak di dunia ada 2. Satu tampak secara zahir, ada bekas sujudnya, tapi bukan dahi hitam. Apa? Di dahinya kalau habis sholat malam, itu subuh, kalau ke masjid masih kelihatan ada pasir yang nempel. Kenapa? Enggak wudhu lagi, sebab wudhunya belum batal, malam tidak tidur. Sehingga dikenali, ini loh orang-orang kalau malam mereka tidak pernah tidur. Karena di dahinya ada bekas tanah yang nempel, bukan dahinya hitam. Jelas kan? Tafsir yang kedua, tampak di wajah, artinya apa di dunia ini? Karena malam itu sujud, terus sholatnya itu banyak, maka pada pagi harinya tampak wajahnya pucat karena kurang tidur. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Tampak di wajahnya bekas sujud, bekas malam melek sholat. Ya, tampak wajahnya pucat, sufroh fi wujuhim. Warnanya pucat. Warnanya pucat ketoan. Oh, ini malam gak tidur ini. Tapi karena sholat. Kemudian tampak di wajahnya bekas sujud. Artinya apa? Karena malam itu digunakan ibadah terus. Kalau pagi wajahnya jadi walaupun pucat tapi berseri-seri. Walaupun pucat dilihat enak. Walaupun orangnya jelek jadi ganteng. Aneh kan? Karena ada bekas sujud. Dilihat nentremno ati. Iya, di wajahnya ada tanda tawadhu, merendahkan diri. Di wajahnya tampak khusyuk. Itu yang dimaksud bekas sujud di dunia. Lah di akhirat bagaimana? Bekas sujud di akhirat, wajahnya ini di akhirat akan bercahaya lebih dari wajahnya orang lain. Sehingga kelihatan, oh itu tuh yang banyak sujud nih, yang banyak
sholat. Yang banyak sholat. Di wajahnya ada bekas sujud. Nah terus bagaimana dengan jidat hitam, Bib? Dahi hitam. Ya, itu kecelakaan. Mohon maaf, itu kecelakaan. Artinya apa? Ada manusia-manusia yang kulitnya sensitif. Kemudian dahinya hitam. Ya gak apa-apa. Jangan dicela, jangan dicela. Memang kulitnya begitu, mau diapakan? Masuk kemudian mau dicat putih, tambah aneh kan gitu ya. Udah gak apa-apa. Tapi itu bukan ukuran kesolehan dan ukuran ketidaksolehan. Bukan ukuran kesolehan dan bukan ukuran ketidaksolehan. Ya biasa aja, dahinya hitam. Tapi itu bukan bekas sujud yang dimaksud dalam Al-Quran. Bukan itu. Terus bagusnya bagaimana? Kalau sahabatnya Nabi bahkan sampai mencela orang yang dahinya hitam. Dicela. Saya 80 tahun sholat, dahi saya enggak hitam. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Kamu tahu enggak? Wajah itu adalah bagian termulia manusia. Dia harus dijaga, jangan sampai wajah itu rusak. Kenapa kamu biarkan dahimu hitam? Sahabat marah itu sama temannya. Ada orang begitu kan, dimarahin sama sahabat. Artinya suruh jaga.